Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 8 di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan semoga negara kita semakin aman dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Al-Maidah 90 dan 91. Sebagaimana yang Bapak terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa hampir sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab sebuah ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ayat itu ada sebab yang melandasi turunnya ayat tersebut. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sebab bagaimana Allah melarang minuman keras. Apa asal muasalnya sampai Allah melarang tersebut. Al-Maidah ayat 90 dan 91 pada awalnya tidak langsung melarang minuman keras. Jadi ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya. Kenapa ada langkah-langkahnya? Ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang tidak langsung membabi buta atau tidak langsung mencabut sesuatu itu dari akarnya, tapi harus ada step-stepnya supaya bisa dipahami oleh penduduk Islam ketika zaman Nabi Muhammad tersebut. Apabila waktu itu langsung dilarang, maka serta-merta orang yang sudah punya kebiasaan meminum minuman keras akan antipati, akan tidak suka dengan Islam, karena itu memang keturunan dan telah membudaya. Kebiasaan berjudi, kebiasaan minuman keras, maka Islam mengajarkan step by step, perlahan-lahan. Jadi dikisahkan pertama ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, kebiasaan penduduk Madinah ketika itu adalah berjudi sambil minum minuman keras. Kemudian para penduduk di sana bertanya kepada Rasulullah tentang kedua perkara tersebut. Kemudian dari pertanyaan tersebut Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang minuman keras dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mendengar ayat tersebut, sebagian umat Islam ketika itu mengatakan, oh ternyata meminum minuman keras itu tidak dilarang, cuma dosanya besar. Maka sebagian meninggalkan karena takut akan dosa besar tersebut, sebagian lagi masih minum minuman keras sambil berjudi. Sampai pada satu titik ada sahabat Rasul yang sholat dalam keadaan mabuk, sehingga bacaan sholatnya hilang fokusnya dan mulai ngaco bacaan sholatnya. Ketika peristiwa itu terjadi, Allah menurunkan lagi surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Setelah surat An-Nisa ayat 43 itu turun, sebagian orang Islam meninggalkan minum minuman keras dan sebagian lagi meninggalkan ketika dia mau sholat. Setelah sholat minum lagi. Sebagian berpikir bahwa oh ini dilarang ketika mau sholat aja, tapi setelah sholat boleh lagi dong. Maka sebagian masih minum, sebagian lagi kalau mau sholat berhenti minumnya. Saking sudah mendarah daging dan saking sudah membudayanya, jadi susah untuk menghindarkan diri dari hal tersebut. Setelah surat itu turun, Allah menurunkan surat yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah 90 dan 91. Ini merupakan pelarangan mutlak terhadap minuman keras. Maka setelah pelarangan mutlak tersebut, seluruh umat Islam di Madinah
meninggalkan kebiasaannya minum minuman keras, judi. Jadi dalam Asbabun Nuzul surat Al-Maidah 99:1 itu terdapat step-stepnya. Pertama, sebelum turunnya itu terdapat surat Al-Baqarah 219 yang mengatakan bahwa dosanya besar. Kemudian sebagian meninggalkan dan sebagian masih meminum minuman keras. Setelah itu turun lagi surat An-Nisa ayat 43 yang melarang orang minum minuman keras ketika sholat karena khawatir merusak bacaan sholatnya. Setelah surat itu turun, sebagian orang meninggalkan minuman keras dan sebagian lagi meninggalkan ketika dia sholat, sebagian lagi masih minum. Setelah itu turun lagi pelarangan mutlak yaitu Al-Maidah ayat 90 dan 91. Jadi step-stepnya adalah ada 3 step. Yang pertama adalah himbauan, yang kedua ancaman, yang ketiga pelarangan mutlak. Untuk khomer itu adalah sesuatu yang memabukkan. Maisir itu adalah judi. Ansob itu adalah persembahan untuk berhala. Dan azlam itu adalah mengundi nasib dengan anak panah, yaitu percaya pada ramalan atau sesuatu yang cenayang atau kepada dukun kalau zaman sekarang ini. Begitu anak-anakku, semoga bisa dipahami dan baca lagi dengan seksama khususnya di halaman 62 dan 63. Oke? Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.